Shalom dan selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, kita bersyukur untuk kembali boleh mengalami perjumpaan dalam sehati, dalam doa Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Saat ini merupakan sehati dalam doa edisi ke-200. Jikalau kita menghayati perjalanan pelayanan ini, tentu semua semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan. Sehingga kalau pada saat ini kita akan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan yang menyatakan kasih setia Tuhan, ya kiranya kita semakin menghayati itu dalam hidup dan kehidupan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mari kita sehati dalam doa. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita, doa kita, dan bersama-sama menikmati akan kebenaran firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian syukur kita. Pembacaan firman Tuhan saat ini dari Mazmur 136 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, bagimulah hormat, pujian, dan kemuliaan. Dengan segala kerendahan hati, dengan penuh syukur dan sukacita, kami datang kepadamu Tuhan. Melalui persekutuan bersama-sama dengan jemaat-Mu, kami rindu untuk menaikkan doa kami. Kami rindu untuk menyatakan pujian syukur kami kepadamu. Dan kami rindu untuk disapa, diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Bimbinglah, kuatkanlah kami ya Roh Kudus, di dalam memahami, mendengar dan merenungkan firman-Mu ini, dan hamba-Mu yang akan memberitakannya. Bapa di sorga, berfirmanlah, kami semua telah sedia untuk mendengarkannya. Ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan pada saat ini terambil dari Mazmur 136 ayat 13 sampai 18. Begini bunyi firman Tuhan. Kepada dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk
selama-lamanya kasih setianya. Bukan firman Tuhan. Amin. Merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Tema renungan kita berangkat dari renungan harian Toraja, Gereja Toraja. Laut Teberau. Laut Teberau. Saudara-saudara yang kekasih, dalam sebuah percakapan seorang ibu parubaya dengan seorang hamba Tuhan, di mana beberapa kali pernyataan ibu yang sedang bergumul tentang masalah hidupnya, ia merasa masalah dalam hidupnya tidak akan pernah selesai, karena menurutnya belum selesai yang satu, muncul lagi yang lainnya. Dengan kata lain, mengapa masalah ini sepertinya tidak selesai dalam kehidupan saya? Tidak pernah tuntas. Karena itu lewat perjumpaan dengan hamba Tuhan, ia mengharapkan, ia mengalami tuntunan, ia mengalami kekuatan, dan ia didoakan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita dalam Mazmur 136. Kalau kita melihat dari ayat 1 sampai ayat 26, kita menjumpai bahwa pada ayat 13 sampai 18, pemazmur mengangkat sebuah pengalaman umat yang pernah terjadi, yakni dalam Keluaran pasal 14. Apa yang terjadi di sana? Di sana ada satu peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa ketika bangsa Israel akan menyeberangi Laut Teberau. Kita tahu peristiwa pengalaman bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Di tengah jalan, mereka diperhadapkan kepada hamparan laut yang begitu luas, yang bagi mereka tidak terseberangi. Laut Teberau bagi bangsa Israel merupakan jalan buntu. Dan pada pihak lain, mereka juga terancam oleh karena mereka dikejar-kejar oleh Firaun bersama-sama dengan prajuritnya. Ini merupakan sebuah dilema. Bagaimana mungkin akan mundur atau mencari jalan lain, sebab pada pihak lain mereka diperhadapkan kepada kejaran daripada Firaun bersama dengan prajuritnya. Mereka akan maju, namun mereka diperhadapkan kepada jalan buntu bahwa apa yang ada di depan mereka adalah hamparan yang laut yang begitu luas, yaitu Laut Teberau. Namun di sini, dalam pengalaman inilah, pemazmur mengangkat pengalaman iman ini sebagai sebuah peristiwa yang patut direnungkan bagi bangsa Israel. Tuhan membelah Laut Teberau bagi umatnya. Laut Teberau yang awalnya merupakan jalan buntu, itu dibuka oleh Tuhan. Dan bangsa Israel seperti yang kita ketahui dalam peristiwa ini, dapat menyeberangi laut itu yang dikelilingi oleh tembok air. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah ada peristiwa-peristiwa seperti Laut Teberau ini dalam kehidupan kita? Dengan kata lain, mungkin kita pernah diperhadapkan sebuah perjalanan kehidupan ibarat kita mengalami jalan buntu dalam kehidupan kita. Belajar dari pengalaman bangsa Israel, belajar dari penghayatan pemazmur pada saat ini, bahwa lewat peristiwa Laut Teberau ini kita dapat menghayati, kita dapat menyaksikan dan merenungkan bagaimana pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat bagi kita sebagai umatnya, bagi kita sebagai anak-anak yang dikasihnya. Pemazmur menyaksikan bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya tetap berlaku dan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Karena itu, marilah kita mengenali Laut Teberau atau masalah yang kita hadapi saat ini. Kita jangan fokus ketika kita diperhadapkan kepada sebuah jalan buntu. Sepertinya sudah tidak ada jalan lagi. Jangan itu merampas atau mengambil dan membuat energi kita terkuras.
Mari kita mengingat tindakan Tuhan di sepanjang sejarah umatnya, seperti yang dialami oleh bangsa Israel, bahwa yakinilah, hanya oleh karena kasih setianya, laut teberau atau masalah dalam hidupmu akan dibelah Tuhan, akan dibuka Tuhan menjadi jalan keluar bagimu untuk menyelesaikan masalahmu. Karena apa? Seperti pemazmur mengatakan, kasih setia Tuhan adalah hal yang kekal, hal yang tidak dibatasi, tak terbatasi oleh apapun. Dan ini memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kita. Melangkah dan maju menjalani kehidupan ini. Meskipun di tengah pandemik yang kita hadapi saat ini, meskipun di tengah-tengah kita berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita oleh karena kesulitan ekonomi, meskipun di tengah-tengah berbagai perjuangan untuk boleh mendapatkan peluang-peluang kerja dan usaha dalam kehidupan kita, bahkan juga kalaupun laut teberau itu adalah sebuah kelemahan, adalah sebuah sakit yang terjadi dalam kehidupan kita, kita yakin, kita harus percaya, itu bukan jalan buntu dalam hidupmu. Kita akan melihat bagaimana Tuhan membuka, bagaimana Tuhan menolong, dan bagaimana Tuhan mengatasi apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi laut teberau dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Mari kita berkata sama seperti pemazmur. Mari kita bersyukur bersama-sama. Saat ini kita boleh berada dalam sehati dalam doa, dalam edisi yang ke-200. Mari kita berkata-kata, mari kita berkata sidang jemaat yang kekasih, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kita satu dalam doa syukur, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kembali kami datang dengan segala kerendahan hati dan dengan penuh syukur. Kebenaran firman-Mu boleh menjadi bahagian kami, memperlengkapi kami. Begitu banyak kondisi-kondisi atau keadaan seperti laut teberau dalam kehidupan kami, yang merupakan masalah, yang merupakan jalan buntu, yang merupakan kelemahan-kelemahan yang ada dalam kehidupan kami. Firman-Mu telah menuntun dan memberikan kekuatan bagi kami untuk tetap memiliki pengharapan, untuk tetap percaya bahwa semua keadaan-keadaan seperti laut teberau itu, Tuhan pasti mengatasinya untuk kami. Tuhan pasti menolong kami, sehingga laut teberau itu bukanlah sebuah jalan buntu, bukanlah sebuah masalah, namun di dalamnya kami akan menyaksikan begitu besarnya kasih setia Tuhan, begitu dahsyatnya kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami juga tak lupa bersyukur Tuhan. Saat ini kami boleh berada pada edisi yang ke-200. Sehati dalam doa Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa.
Berkati Tuhan pelayanan sehati dalam doa ini. Berkati majelis gerejamu di Jemaat Warakas. Berkati seluruh jemaatmu di Jemaat Warakas. Berkati saudara-saudara kami, tim multimedia, bahkan semua jemaatmu yang terlibat dalam pelayanan sehati dalam doa ini. Berikanlah hikmat-Mu Tuhan. Berikanlah kekuatan. Anugerahkanlah berkat-Mu Tuhan. Kiranya lewat pelayanan sehati dalam doa ini, pujian dan doa senantiasa dinyatakan kepadamu dalam kehidupan kami setiap saat ya Tuhan. Dan firman-Mu menjadi hikmat yang selalu memperlengkapi kami semua untuk membuat kami sebagai persekutuan, sebagai jemaat, bahkan semua saudara-saudara kami yang boleh sehati dalam doa dimanapun mereka berada, akan semakin bertumbuh, semakin berakar, dan berbuah di dalam Kristus untuk kemuliaan Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami juga menaikkan doa syukur kami, permohonan kami, untuk hidup dan kehidupan kami selaku pribadi dan sebagai keluarga. Kami semua dalam berbagai harapan dan kerinduan kami. Berkatilah kami ya Tuhan, anugerahkan damai sejahtera-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Pun juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam masa pemulihan dan juga di tengah-tengah kelemahan dan ketidakberdayaan oleh karena sakit, oleh karena berbagai pergumulan dan masalah dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, para lansia, agar kiranya Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan, dan sukacita untuk menikmati usia indah kehidupan mereka. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga dalam hidup dan kehidupan kami umat-Mu. Ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Dan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji syukur kepada Tuhan untuk sehati dalam doa pada saat ini. Mari kita terus melangkah dengan hikmat dan kekuatan daripada Tuhan. Mari untuk bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Tetap semangat, salam sehat, dan shalom.